Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang senantiasa saya cintai dan selalu ada dalam doa-doa saya, jamaah rumah makan gratis yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Amin. Ibu-ibu semuanya, ada bapaknya enggak? Oh, ada sedikit di belakang ya. Pada kesempatan yang luar biasa ini, marilah sebelumnya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah. Syukur itu tak melulu tentang nikmat nih Bu. Syukur apapun tanpa tapi. Mau jenengan sekarang lagi dalam keadaan sedih, lagi keadaan payah, lagi susah, gelisah, resah, banyak hutangnya, banyak pikirannya, alhamdulillah. Pokoknya selalu apapun yang Allah takdirkan untuk hidup kita harus senantiasa tetap alhamdulillah. Karena selama ini persepsi kita, kalau kita dapat nikmat selalu alhamdulillah. Tapi kalau kita dapat musibah selalu mengeluh. Rata-rata seperti itu. Sekarang mindsetnya kita ubah. Ketika kita dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah, dapat ujian, cobaan, kita juga alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena pundak kita yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengampu, untuk bisa memikul ujian dan cobaan, ya. Karena setiap orang pasti memiliki air matanya masing-masing. Setiap manusia pasti ada ujiannya masing-masing. Gak ada manusia yang ideal, cuma katone aja, kelihatannya saja. Wong jenengan iku nek lihat gunung, ya. Dulu kalau kecil, kalau mau naik gunung warnanya apa Bu? Biru. Padahal sebenarnya dicedai hijau, hitam, ya kan? Nah, seperti itu manusia. Manusia itu wang sinawang, ya. Padahal setiap manusia itu mereka sedang berjuang menyelesaikan takdirnya masing-masing. Kapan selesai berjuangnya? Kapan selesainya? Kok perasaan dari bayi jebrol sampai saya sekarang 60 tahun, kok banyak cobaannya nggak inti-inti? Jenengan akan pensiun dari cobaan kalau buku di Lauhul Mahfudnya sudah katam, sudah habis. Kapan? Israel datang, nah ini berarti katam. Jenengan sudah bebas dari ujian. Kalau sekarang kok masih ada di sini, masih mau sesarangan di RMG di sini, berarti artinya buku catatan panjenengan di Lauhul Mahfud masih dalam proses. Jadi yang sabar, karena template-nya Allah bagaimana Ibu? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesusahan, kepayahan, kesedihan, pasti akan ada juga kemudahan. Itu sudah template, bahkan Allah ngendika 2 kali. Berarti yang ada di hati panjenengan sekarang saat ini, sebelum kita mulai ngaji bersama, dalam hatinya harus ditanamkan, harus hakul yakin dengan apapun yang Allah takdirkan untuk diri panjenengan, itu adalah catatan yang terbaik menurut Allah. Sudah mulai dikurangi frekuensi gresulonya, sudah mulai dikurangi frekuensi pengamuannya, ya. Harus sudah mulai ditata kembali ini. Hatinya ini harus dipenuhi dengan rasa sabar. Harus ditata seperti itu.
kita haturkan kepada junjungan mulia Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga panjenengan yang rawuh di majelis ini semuanya hak benjang badhe pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Jamaah RMG rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema yang Masya Allah, yang luar biasa sekali ya. Apa temanya Ibu? Hilangnya iman di akhir zaman. Nah, kalau ada LCD saya buatkan PowerPoint bagus sekali, tapi tidak apa-apa gitu, ada LCD-nya. Nanti seumpama nanti saya share PowerPoint-nya ke panitia RMG, ke Bu Ayunda ya, nanti biar bisa ke panjenengan, biar bisa buat belajar di rumah ya. Nah, kok tahu sih Ustazah, jika di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang kehilangan iman, itu contohnya apa? Ciri-cirinya apa kalau ini sudah ada di akhir-akhir zaman? Ini sudah ada di periode paling akhir manusia dan seluruh isinya ini akan musnah, akan hancur. Panjenengan bisa melihat kemarin di Rusia gempa 8,6 menimbulkan tsunami yang merembet ke Jepang, ke Hokkaido, kemudian kemana lagi? Bahkan sampai ke Indonesia. Dan diperkirakan lempeng itu terus bergerak menuju ke Asia Pasifik, yang dimungkinkan akan terjadi pergolakan besar lagi, gempa yang lebih besar lagi dari gempa yang ada di Rusia di sekitar lempeng Pasifik. Dan di lempeng Pasifik itu adalah letaknya Indonesia salah satunya. Jadi yang namanya musibah, yang namanya ajal itu kapanpun bisa terjadi pada diri kita. Musibah nggak ada di kalender, katanya seperti itu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Tapi ironisnya, menyedihkannya nih Ibu Sudoyo, panjenengan lihat di akhir-akhir ini ciri-ciri dari akhir zaman sudah bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Yang pertama, orang nggak merasa berdosa ketika meninggalkan sholatnya. You know what tadi? Begitu santai sekali meninggalkan sholat. Dia mampu bersedekah, dia mampu menghindari 5M, dia nggak main, nggak pedok, nggak lain sebagainya, tetapi dia meninggalkan sholat. Dia nggak sadar bahwa meninggalkan sholat itu jauh dosanya lebih besar ketimbang perbuatan-perbuatan itu tadi. Saya yakin jamaah yang rawuh di sini semuanya insya Allah sholatnya sudah melaksanakan. Saya bukan bilang sudah benar ya, tapi sudah melaksanakan. Tetapi belum tentu benar. Sudah gugur kewajibannya, tetapi belum tentu benar. Lah, Ustazah, indikasi, ciri-cirinya kalau sholat saya sudah benar bagaimana? Wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolong kamu ya. Sholat dan sabar. Lanjut terusannya, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Saat temene sholat sabar itu berat banget itu, berat sekali, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dari ayat tadi bisa diterjemahkan, ditafsirkan bahwa ciri-ciri orang yang dia sudah benar sholatnya pasti khusyuk. Nah,
Sudah khusyuk apa belum sholatnya panjenengan? Ciri-cirinya sholat khusyuk. Bahkan sahabat Rasulullah ketika dalam perang ketancap panah ketika sholat itu tidak terasa, Bu. Betul kraus saking khusyuknya. Ketika sudah selesai sholat baru terasa kalau ada panah yang mencep punggungnya. Hane kita saya juga termasuk panjenengan segayalan kula. Kira-kira gimana, Bu? Jangankan panah, lari lewat ireng mawon gatel, ya kan? Kadang-kadang masih ingat apa yang ada di dunia masih nempel di otak. Si mamaku kumbahan, belum pintas. Padahal kok yo mendung pun ya udah pergi ya. Aduh, ini mau bilang rakaat. Nah, perihal dunia masih nempel di otak ketika kita sholat. Bagaimana mau khusyuk? Bagaimana sholat bisa jadi penolong kita? Bagaimana sholat bisa menghasilkan sabar dalam diri kita? Berarti subhanallah sekali, Allah itu memberikan kita ujian dan cobaan di dunia ini. Sebetulnya Allah juga memberikan obat penawar dua itu, Bu, yaitu sholat sama sabar. Nek sholatnya panjenengan betul, ya pasti panjenengan akan jadi orang sabar. Kalau panjenengan sudah jadi orang sabar, tentang dunia ini mudah sekali. Apa yang panjenengan inginkan belum terwujud, sabar. Apa yang panjenengan inginkan kok tidak sesuai, sabar. Nah, berarti yang membuat manusia ngambekan, kemrung sungan, nesunan, itu salah satunya karena sholatnya panjenengan baru sebatas menggugurkan kewajiban. Masya Allah. Sudah, berarti gimana triknya biar sholatnya kita tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi benar sholat kita itu benar-benar takarrub ilallah, benar-benar adalah sebuah wasilah kita untuk mendekatkan diri kita ke Allah. Caranya gimana, Ustazah? Diawali dengan wudunya harus yang benar. Ya, wudunya harus yang benar. Pakaian yang diagem juga harus pakaian yang suci. Kadang esok dapur, dasternya bolong, ambil gambang, bawang, tong, ambil air wudu, sholat. Wes ambil genah-genah. Seperti itu. Tapi kalau Pak Bupati yang undang jenengan, wah besok ada undangan ke kantor Bupati jam 8. Wah jenengan le macak subuh bar subuh wis macak, wis ndiding padahal Pak Bupati. Lah sing duwene Pak Bupati sinten? Gusti Allah. Ping jangan kali Gusti Allah. Dasteran bolong. Bagaimana doa-doa akan diijabah? Terus bagaimana Ustazah? Nah, siapkan mihrab. Mihrab tempat khusus untuk sholat. Hanya untuk sholat, tidak boleh untuk lain-lainnya, ya. Hanya untuk sholat dan berdoa. Nggak boleh untuk kegiatan lainnya kecuali untuk sholat dan baca Quran. Sediakan mihrab tempat khusus sholat. Yang kedua, berwudu dengan cara yang sempurna. Yang ketiga, pakai baju yang bersih, yang itu berbeda dengan baju yang panjenengan pakai dalam kegiatan sehari-hari. Ya, sediakan khusus untuk sholat. Kemudian selanjutnya, ini yang paling penting, mulai dari sekarang panjenengan harus tahu bacaan-bacaan sholat yang panjenengan lafalkan itu artinya apa. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja. Kadang kita bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nggak masuk ke otak. Kenapa ya? Karena kita nggak tahu artinya. Kalau kita tahu coba bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu kalau sudah mencep artinya di otak kita, di hati kita, sholat itu laksana kita sedang ngobrol sama Allah, sedang berbincang sama Allah. Makanya sahabat Nabi ketika berperang, ketika dia dalam keadaan sholat dan ada panah nencep ke dalam punggungnya, dia nggak terasa. Kenapa? Karena
saking nikmatnya kita sahabat Nabi itu bercengkrama ngobrol sama Allah. Nah sekarang yuk bismillah, kita ciptakan sholat kita itu sebagai wasilah kita ngobrol, matur sama Allah, dialog sama Allah yang punya kita. Allah itu kan yang punya kita, yang punya jalur hidup kita, yang punya template takdir kita itu Allah. Maka bismillah, satu hal yang harus kita tata ketika hidup kita berantakan itu gak usah mulai dari mana-mana. Ketika iman kita rasanya kok turun gitu, rasanya iman turun itu ciri-cirinya jenengan gelisah terus Bu. Itu berarti imannya lagi turun. Ajeng sholat kok abot nih, ajeng wudu niku kok anyes, rasanya malas memperbaiki wudu. Nah itu salah satunya dari indikasi iman mulai hilang dari hati kita. Nah biar itu naik, memperbaikinya yang pertama awal mulanya nggak usah dari mana-mana, tapi dari sholatnya, ya. Lajeng yang kedua, ciri-ciri hilangnya iman di akhir zaman adalah orang sudah mulai menormalisasi kemaksiatan. Gitu mboten? Pakai jilbab yang menutup aurat dikiranya lah budaya Arab dinggo. Ya. Orang justru yang nggak pakai jilbab, yang nggak ngumbar aurat dianggapnya itulah wis lumrahe uang. Panjenengan lihat sekarang di televisi-televisi, aurat yang harusnya ditutup dengan rapat malah diumbar-umbar, dadanya diperlihatkan. Masya Allah, video-video pornografi sudah dengan bebasnya ada di YouTube, ada di Facebook, di Instagram, dan mereka melakukannya dengan bangga, tidak malu. Non sewu, orang yang hamil di luar nikah dengan bangga memvalidasi dirinya adalah seorang korban, di media sosial menggembor-gemborkan sehingga orang bersimpati, kasihan, menormalisasi, mewajarkan apa yang sudah mereka lakukan, dan banyak lagi. Nah ini Bu, kemaksiatan itu menjadi hal yang biasa sekali. Itu adalah salah satu ciri hilangnya iman di akhir zaman. Jenengan kalau di daerah Wonosobo ini masih ada filternya ya, kalau konten turun saya yang setri pakai baju katon mudele jadi tontonan, nggak lumrah, iya enggak? Tetapi kalau panjang di kota-kota besar, lihat hal seperti itu hal yang sangat wajar sekali. Orang ciuman, laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Nah itu sudah merupakan indikasi hilangnya iman di akhir zaman. Lajeng selanjutnya adalah uang, popularitas, dan dunia itu menjadi tujuan utama, sehingga panjenengan lupa ada esensi yang harus dikejar, yaitu akhirat. Panjenengan lupa bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat untuk meninggal. Saya dulu pernah menjelaskan ke panjenengan waktu kajian beberapa minggu yang lalu bahwa usia dunia dari awal mula diciptakan sampai nanti manusia yang paling akhir itu usianya adalah 7.000 tahun, ya. Sedangkan manusia hidup itu bukan dari tahun pertama dunia ini tercipta, bukan. Dunia ini pertama tercipta semuanya terdiri dari lautan, Ibu. Lautan semuanya. Sampai akhirnya ada daratan dan bisa layak dihuni oleh manusia itu di tahun ke-4000. Itu sudah ada dalam sisi ilmiah, juga sudah ada. Dan di hadis juga sudah ada. Bahkan jauh sebelum ilmu pengetahuan itu ada, menemukan itu. Nah, berarti manusia hidup itu di tahun 4000-an sampai nanti tahun 7000. Nah, sekarang kalau dipikir,
5.000-an. Manusia mulai hidup di tahun 5.000 sampai ke tahun 7.000, 5.500 sampai ke tahun 7.000. Tahun 5.500 ke bawah itu dihuni oleh manusia semacam Homo sapiens, Pithecanthropus erectus, nah seperti itu, yang hampir mirip dengan manusia tapi mereka bukan manusia. Oke, kalau panjang dulu pernah belajar sejarah ada Homo sapiens dan lain sebagainya, itu hidup di tahun 5.500 sebelum Masehi. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Berarti manusia hidup itu mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir itu hanya berapa, Bu? 1.500 tahun. Sekarang akhirat kalau dikonversikan, satu hari di akhirat itu berapa? 1.000 tahun. Berarti manusia hidup dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir itu sama saja hidup 1 hari setengah di akhirnya. Makanya dia mengatakan bahwa hidup itu panjangnya seperti menunggu adzan dan iqamah. Saking pendeknya, saking singkatnya. Manusia-manusia di akhirat itu, Ibu, kalau memandang kita itu seperti memandang antara adzan dan iqamah. Cepat sekali. Sama kita ketika alam ruh dengan alam kandungan. Alam ruh kan turun di alam kandungan, ya kan? Alam kandungan turun ke alam dunia. Kalau kita melihat alam kandungan, cepat apa suwe, Bu? Cepat, cuma 9 bulan. Tetapi yang di dalam kandungan itu lama banget, karena konversinya masih alam ruh. Berarti masih 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Yang di dalam kandungan rumangsannya 1.000 tahun dikalikan 9 bulan, berapa itu? Tapi kita senyawa rasanya cepet banget. Dan begitu juga ketika kita di dunia dipandang oleh mereka yang sudah ada di akhirat, itu rasanya cepet banget, seperti ketika menunggu adzan dan iqamah. Tetapi sayangnya, Masya Allah, kita banyak sekali yang tergoda. Kita banyak sekali yang lupa bahwa dunia ini begitu singkatnya. Banyak yang berlomba-lomba mengejar dunia dengan cara yang Masya Allah, korupsi di mana-mana, yang bukan haknya diambil. Lupa dia terhadap bahwa dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat untuk meninggal. Ada, Bu, orang yang meninggal bawa apa yang sudah dikumpulkan di dunia? Ada? Tidak. Mobil Mercedesnya dibeto, omahe dibeto. Wong jenengan mau ndek bojo sing katanya cintanya hidup semati mau nek jenengan situ mboten purun dibeto kok. Wonten garwane sing purun dibeto nek jenengan mboten wonten. Wah, mboten wonten. Itu menandakan bahwa dunia ini apapun yang kita tumpuk di dunia ini tidak ada yang kita bawa secara materi kecuali satu, kain kafan. Secara materi menipu tok, jenengan kerja ket esok tekan bengi masih lali wayah, lali rumah awak, padahal sing besok dibawa ketika di akhirat itu hanya kain kafan doang. Makanya bukan berarti kita menafikan dunia, nggak memikirkan dunia, buatan. Artinya bahwa apapun perbuatan dunia yang kita lakukan, nawaitunya dari awal pagi harus diniatkan ibadah, Ibu. Awal kita bangun tidur, kita matur sama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pegang tangan kanan di dada kiri kita. Kemudian sapa diri kita, assalamualaikum ya ruhi. Niken kencono Umu binti, sebutkan nama bapaknya. Kemudian panjenengan berikan afirmasi positif untuk diri panjenengan, tapi bilang dulu, syukur dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bini'matillah qadarullah. Hari ini kamu akan dipenuhi dengan banyak berita gembira, akan dipenuhi dengan banyak rizki yang melimpah. Al-Fatihah. Kemudian setelah itu baca doa yang dulu saya ajarkan itu, baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca
Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah itu diniatkan, ya, diniatkan bahwa apapun yang panjenengan lakukan hari ini semata-mata ibadah kepada Allah. Ibu, kalau panjenengan sudah seperti itu, seumpama jatah hidup panjenengan jatuh di hari itu, hak jaminan panjenengan syurga. Kenapa? Karena ketika pagi hari sudah dinawaikan, diniatkan panjenengan hidup hari ini hanya untuk Allah. Berarti ketika panjenengan diambil hari itu oleh Allah dalam keadaan apapun, berarti artinya panjenengan kembali juga untuk Allah. Ketika panjenengan kembali untuk Allah, berarti tak ada jaminan lain kecuali adalah surga. Besok mulai dicobi nggih. Apa tadi Bu? Baca doa setelah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian tangan kanan pegang dada kiri. Kenapa kok dada kiri? Lah ini nyawanya termeriki, jantungnya termeriki, dipegang biar panjang merasakan detaknya. Ya, dipegang. Assalamualaikum ya ruhi. Dikan rencana ungu binti sebut nama bapaknya. Kemudian panjang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Qadarullah, hari ini kamu akan bahagia, kamu akan dipenuhi berita baik, kamu akan dilimpahi banyak rizki yang halal, berkah, barokah, manfaat. Al-Fatihah. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan menengadah. Panjenengan membaca 2 surat terakhir Al-Baqarah yang mulai dari Amanar Rasul bima terus sampai yang terakhir itu nggih. Kemudian setelah itu panjenengan membaca ayat kursi. Kemudian setelah membaca ayat kursi membaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah itu panjenengan matur sama Allah, ya Allah, hamba niatkan, pakai bahasa Inggrisnya nggak apa-apa. Hari ini mulai hamba bangun dari tempat tidur ini, hamba niatkan semata-mata ibadah kepada Engkau ya Allah. Beri petunjuk kepada hamba. Dari mulai hamba bangun tidur ini, nanti sampai hamba berangkat tidur lagi ya Allah. Bantulah hamba menyelesaikan hari ini dengan baik. Nah, seperti itu. Terus sehari-hari seperti itu. Coba rasakan selama 40 hari. Ya. Selama 40 hari kira-kira ada yang berubah tidak dengan hidup panjenengan pun panjenengan praktekkan kalau mboten pitantos. Ya. Oh nggih Ustazah. Selama 40 hari sama tekan itu rata-rata ya jamaah yang sedang praktekkan itu kok perlu nggih mboten keberuntungan. Kok perlu diparingi ujian apa mawon kan bisa kok sabar banget. Mboten wedi, mboten cemas, enggak ada takutnya sama sekali. Kok perlu digampilkan gini mados rezeki. Kok perlu onten namung bahagia mau raos nggih padahal banyak sekali hal-hal ujian yang datang tapi kok langsung bahagia sekali. Nah, itu karena doa yang sudah panjenengan lantunkan berulang-ulang ketika bangun tidur. Wah, nggih, praktekkan nggih. Besok kabari saya. 40 hari yang akan datang jika ketemu saya di tempat ini lagi, saya akan lapor panjenengan apa kabar yang sudah 40 hari mempraktekkan, bagaimana rasanya, hatinya bagaimana, imannya bagaimana rasanya. Nah, mulai besok pagi dipraktekkan. Nah, terus ciri-ciri hilangnya iman di akhir zaman yang nomor 5, yang terakhir ini adalah ilmu agama dianggap remeh dan non-sewu saestu. Banyak ulama yang dia mengaku ulama tapi dia menjual dunianya dengan agamanya. Panjang bisa melihat? Bisa. Non-sewu. Saya sangat tidak setuju ketika sedang ada seorang ulama yang dia memamerkan apa yang dia miliki harta bendanya di media sosial. Sangat tidak setuju. Karena seorang ulama, alim ulama harusnya dia zuhud dengan dunianya. Dia sederhana dengan dunianya. Dia berdakwah di mana-mana bukan untuk mencari dunia, tetapi dia dakwah semata-mata adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia berdakwah di jalan Allah semata-mata adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Udah jadi kewajiban dia karena diberikan oleh Allah ilmu, maka disampaikan kepada jamaah, bukan untuk menukarnya dengan dunia. Jangan ngundang kula kudu manajer. Mungkin nek pun manajer kula kudu nyang-nyangan kali manajer kula kudu DP. Nek mboten 15 juta DP-ne kula mboten pulang, jadwal kula penuh setahun penuh. Hal niku jenengan jadi seorang dai napa jenengan artis. Kalau seperti itu. Karena banyak fenomenanya seperti nonsense sekali. Karena dakwah di zaman Rasulullah itu kalau bisa malah memberi, bukan diberi. Jadi seorang pendakwah itu, Kanjeng Rasul mengajarkan beliau seorang pendakwah, tapi bukan dari dakwahnya itu menghasilkan uang untuk kehidupan beliau, bukan. Tapi beliau juga berdagang. Beliau punya mata pencaharian, sehingga dakwah itu bukan sebuah mata pencaharian. Yang salah adalah ketika dakwah dijadikan mata pencaharian. Nah, air itu sudah banyak. Ini menandakan bahwa dunia ini sudah menuju kepada akhir. Ibu, saya akan bacakan hadis riwayat Muslim, sabdanya Kanjeng Nabi yang menggambarkan tentang hilangnya iman di akhir zaman ini. Yabitu rajul mu'minan wa yusbihu kafiran wa yusbihu mu'minan wa yabitu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ada seseorang yang beriman di malam hari tapi kafir di pagi hari, atau pagi hari ia beriman tetapi malam harinya ia kafir. Mengapa seperti itu? Karena ia menjual agamanya demi keuntungan dunia. Hadis ini yang membuat saya selalu menata hati saya ketika saya mau berdakwah. Hadis ini yang membuat saya menjaga hati saya ketika saya mau terjun ke masyarakat untuk berdakwah. Kenapa? Karena ini filternya harus kuat. Jangan sampai saya mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi menjual agama dengan dunia. Kenapa? Karena Allah akan cabut iman di dalam hati. Tidak hanya juga untuk seorang pendakwah, kepada semua manusia yang menjual agamanya untuk kepentingan politik, yang menjual agamanya untuk dunia. Misalnya banyak hal, tidak usah saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak seorang pendakwah mungkin panjenengan membuat kedok agama untuk mengelabui. Banyak nih kasus, contohnya apa itu? Dulu masih ingat panjenengan kasus umroh apa itu? Beberapa tahun dulu itu yang kemudian gak jadi semuanya sampai miliaran itu ya. Umroh apa itu ya Bu ya? Saya lupa itu. First travel, betul sekali. First travel ya. Itu sampai miliaran. Jamaahnya dibohongin, suruh DP tapi ternyata gak jadi umroh. Nah itu bironya itu, dia itu menggunakan agama untuk mengelabui jamaah agar menyetorkan uang, agar seolah-olah bahwa mereka akan diberangkatkan umroh, padahal sama sekali tidak. Nah, jika sudah seperti itu, hakul yakin orang yang menjual agamanya demi keuntungan dunia, pasti Allah sudah akan mencabut iman di dalam hatinya tanpa dia sadari. Dan dia berarti mati dalam keadaan tidak membawa iman. Atas sekali dengan agama ini. Ditata benar-benar niatnya ketika panjenengan akan menggunakan agama ini dalam dunia.
Jamaah semua, rahimakumullah. Tadi sudah saya uraikan tentang ciri-ciri dari hilangnya iman, ya. Nah, sekarang penyebabnya, tadi sudah ciri-cirinya. Sekarang kita akan bicara tentang apa sih penyebabnya hilangnya iman. Yang pertama, kurangnya ilmu agama. Nggak suka ke pengajian, nggak suka ke majelis ilmu. Kalau sekarang kan medsos sudah banyak nih Bu, sudah menjamur. Kalau langkah kaki panjenengan berat di sebuah majelis ilmu, panjenengan bisa nonton lewat YouTube, nonton lewat Facebook, banyak sekarang bertebaran media sosial. Ya. Tetapi kalau panjenengan tidak mau menuntut ilmu, merasa sudah pintar, saya ini meskipun seperti ini juga masih ngaji terus, karena ngecas ilmunya saya yang akan saya sampaikan kepada jamaah. Tetapi kalau merasa sudah pintar, nggak mau dicas ilmunya, lama-lama iman dalam dada akan tergerus. Dan Ibu, yang paling besar penyebab yang menyebabkan iman itu hilang dalam dada adalah rasa sombong. Ya, kai kejibatan serandi iman. Aku nyokir ahli tahajud, ahli poso, ahli sedekah, yakin nyokir mlebu surga. Justru keimanan, garis bawah ini Bu, di garis bawah ditulis. Keimanan yang didasari dengan kesombongan itu seperti panjenengan melihat air di jalan yang kemarau, yang panas. Fatamor, seolah-olah ada air dicedai, ternyata nggak ada airnya. Seperti itulah ketika keimanan tapi ada kesombongannya. Moskro, panjenengan kenal iblis mboten? Tahu. Pertos. Kenalannya ten pundi? Cuma tahu tapi belum pernah kenalan. Kenalannya lewat Quran. Iblis itu ahli sujud Bu, ahli zikir, orang yang alim, orang yang pintar, orang yang ngerti itu tatanan, orang yang ngerti agama. Tapi kenapa dia jadi keraknya neraka selamanya Bu? Karena apa? Karena sombong. Jadi jangan dikira iblis niku mboten ahli ibadah riyen. Iblis niku ahli ibadah, sujud terus sama Allah. Hanya karena dalam dirinya sombong, maka murkalah Allah. Hanya karena dirinya sombong, nggak mau sujud kepada Adam, dia merasa zatnya terbuat lebih bagus ketimbang Adam. Dia terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah liat. Sombonglah dia. Wah, Adam terbuat dari tanah liat, kok kulokon sujudnya kalau ngomong. Hanya Allah marah dan dikeluarkanlah iblis dari surga. Jangan sampai kita ahli ibadah, kita ahli banyak hal di dunia ini, tetapi dalam diri kita terbesit sebiji zarah sawi rasa sombong karena ibadah itu membuat kita nanti Allah tidak ridho kita masuk ke dalam surga dan membuat Allah ridho kita menjadi temannya iblis di neraka. Terus ngapas-ngapas kalau badai sombong, astagfirullah. Karena manusia itu memang tempatnya, rasa sombong itu tempatnya. Dan yang punya rasa sombong itu adalah orang yang plus. Ya nama mbak? Plus harta. Plus hartanya, plus ilmunya, plus wajahnya. Yang plus itu, plus kedudukannya, plus jabatannya, itu pasti sama Allah dibekali dalam dirinya rasa sombong. Kenapa? Karena itu sebagai ujiannya di dunia ini. Dia seorang pejabat, tapi dia mau nggak tanya sama warganya? Dia tetap mau nggak salaman dengan orang yang nggak punya? Dia seorang yang ahli ilmu, yang alim. Dia mau nggak berbaur dengan masyarakat? Misalnya kalau pengajian, karena ustazah pas ada pengajian umum
harus di depan, kalau nggak di depan nggak mau berbaur dengan masyarakat. Nah, jika masih ada seperti itu dalam masyarakat, berarti di dalam dirinya masih ada rasa sombong. Kalau masih ada rasa sombong dalam dirinya, berarti dia tidak hak untuk memasuki surganya Allah. Berarti kalau ada rasa sombong, berarti imannya belum sempurna. Gitu, sombongnya dihilangi sidik-sidik, pelan-pelan. Kemudian penyebab hilangnya iman adalah lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan. Nah, pentingnya mencari teman, pentingnya mencari lingkungan yang baik. Kalau semisalnya temannya sukanya jeng-jeng, pasti dia keluar jeng-jeng. Sukanya temannya foya-foya dengan makan makanan kulineran yang mahal-mahal, dengan tas branded, gamis-gamis yang branded, jenengan pasti akan ketularan. Wah, niku yakin gak akan mungkin gak ketularan. Tapi kalau temennya jenengan ahli ilmu, rajin ke majelis, pasti jenengan juga akan ketularan. Pasti itu sudah rumus. Ya, maka hati-hati dalam memilih teman. Jangan sampai dunia yang hanya menunggu adzan dan iqamah ini hanya gara-gara salah pilih teman menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah, menjerumuskan kita kepada hilangnya iman. Nah, karena hilangnya iman itu akan menyebabkan kita mati dalam keadaan apa tadi? Nah, dan penyebab hilangnya iman yang paling besar itu adalah cinta banget, hubub dunia banget dengan dunia, tetapi takut banget dengan mati. Nah, sekarang ngacung yang di sini, yang masih takut dengan mati, monggo ngacung. Berarti nek masih takut, kalau sudah nggak takut dengan mati, berarti ini siap mati, gitu. Ibu yang ada di depan, apa yang membuat ibu masih takut dengan mati? Amalnya kurang banyak. Apalagi yang menyebabkan kita nggak siap untuk mati? Amalnya kurang banyak. Ibadahnya belum cukup. Apa lagi? Masih banyak dosa. Sekarang tak wale ini pertanyaan ini. Apakah kematian itu menunggu amal panjenengan cukup? Menunggu panjenengan siap? Menunggu dosa panjenengan hilang? Tapi bagaimana Ustazah? Biar kita itu nggak takut mati gimana? Tanamkan rasa cinta yang luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang saya latih tiap hari. Ibu, satu hal yang selalu saya latih setiap hari, setiap pagi itu adalah, ya Allah, doa yang nggak pernah saya putus. Tolong tanamkan dalam hati saya, ya Allah, cintanya kepada panjenengan itu melebihi cinta saya kepada apapun di dunia ini. Tolong tancapkan itu dalam hati saya, sehingga apapun yang panjenengan kehendaki di hari ini saya akan ridho. Kenapa? Karena yang memberi adalah yang paling maha cinta dalam hati kita. Itu. Sekarang pertanyaannya, jenengan sudah cinta apa belum sama Allah? Di dalam hatinya sudah ada rasa cinta yang luar biasa belum kepada Allah? Ciri-cirinya sudah. Kalau kita udah cinta banget, kita setiap hari bilang I love you Allah, I love you. Tapi kok saya kalau ada ujian masih bersuara, saya masih suka marah-marah. Kalau diuji sama Allah, saya selalu bilang gini, protes sama Allah. Kenapa harus saya ya Allah? Kan ada yang lainnya, kenapa harus bilangnya saya? Saya protes sama Allah. Berarti itu belum cinta. Cinta itu ridho, Bu. Cinta itu ridho dengan ketentuan Allah. Cinta itu bahkan nuwun sewu, tai pun akan rasanya coklat. Ya enggak? Segini ini ada yang belum pernah jatuh cinta? Pasti sudah semua jatuh cinta. Simbah yang di paling pojok, nek jatuh cinta pria pripun Mbah raos ya Mbah? Berbunga-bunga.
Oh, berasa nih dari sama, oh tetap bahagia, Mbak, ya kan? Karena ada cinta, coba ya, bukan cinta kali barwani. Beras dari sama kita itu pribun, Mbak. Karena apa? Karena nggak cinta, itulah cinta, Bu. Cinta itu akan membuat kita ridho dengan apapun yang Allah titipkan dan dengan apapun yang Allah ambilnya. Cinta kepada Allah, please, akan membuat kita ridho dengan apapun yang Allah titipkan dan akan membuat kita ridho dengan apapun yang Allah ambil kembali. Konsepnya apa, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah konsep cintanya kita kepada Allah. Berarti kalau dititipin masih bersuruh, diambil masih keloro-loro, berarti itu belum cinta. Berarti panjenengan rasa memilikinya masih luar biasa. Dia diparingi berkelimbangan harta, sekarang nggak punya apa-apa, ya Allah, susah banget. Biar aku tuh pokok hari nilai saiki mikir Indo, susah loro-loro. Diambil apa yang dicintainya, masih sakit di hatinya, berarti itu belum cinta. Maka ibu setelah tadi doa yang saya ajarkan bangun tidur tadi, sampai kemudian minta petunjuk pada Allah, ditunjuki hari ini dengan banyak hidayah dan petunjuk, panjang minta sama Allah, ya Allah titipkan mahabbah, rasa cinta dalam hati saya ini lebih besar dari cinta apapun kepada dunia ini. Tolong ya Allah, tolong perbarui terus rasa cinta diri hamba ini kepada panjenengan. Jadikan cinta saya kepada Engkau itu seperti kuku, besarnya seperti kuku. Kok seperti kuku, nggak seperti dunia dan isinya? Kenapa kok seperti kuku? Kuku pernah habis, Ibu? Nggak pernah, jenengan ketoi terus tumbuh terus kuku. Seperti itu. Meskipun dipotong berkali-kali, dia akan tumbuh terus. Nah, semoga cinta kita kepada Allah seperti itu, Ibu. Nah, sekarang kita pada slide yang terakhir, bagaimana solusi menjaga iman kita di akhir zaman. Ya, yang slide yang terakhir sebelum kita tutup kajian kita. Yang pertama, panjenengan harus DP dengan Al-Quran. Harus senang-senang dekat dengan Quran. Tidak hanya sekedar membacanya, tapi suka dengan apapun yang menjadi majelis ilmu, majelis Quran, panjenengan suka. Semakin setiap hari itu panjenengan semakin banyak membaca Quran, semakin Allah akan menjamin bahagia panjenengan hari itu. Quran, kenapa kok dengan Quran bisa buat kita bahagia, Bu? Kenapa dengan Quran bisa buat iman kita itu muncul di dasar hati kita? Karena Quran itu adalah dialognya kita sama Allah. Quran itu isinya firman-Nya Allah semua tentang Allah, semua perkataan Allah. Berarti ketika kita membaca Quran itu Allah sedang ngobrol sama kita. Seperti ketika Allah mewahyukan isi dari Quran tersebut kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekarang let sehari mau Qurannya berapa ruku? Berapa juz? Setengah juz satu hari? Apa one day one juz? Enggak mesti. Oh, enggak mesti. Berarti harus dipaksa. Istiqomah itu diawali dengan paksaan, Bu. Ngeten. Pertamanya jangan yang berat dulu. Habis subuh sak ruko, lebar dhuwur sak ruko, terus sak ruko itu nanti kira-kira dapat sekitar 3 atau 4 kombet satu-satu. Besok ditingkatkan jadi 2 ruko, terus nanti sampai akhirnya 1 hari bisa 1 juz, sampai 1 hari nanti bisa 5 juz, sampai nanti 1 minggu bisa menghatamkan Quran, terus seperti itu. Saya hakul yakin karena janjinya Allah, semakin panjenengan berdialog kepada Allah dengan Al-Quran semakin banyak, semakin
Allah titipkan rasa bahagia dalam diri panjenengan. Berarti kalau panjenengan hari ini masih sedih, tengok, no, hari ini baca Qur'annya berapa? Kayaknya hari ini nggak baca Qur'an, pantas hawan kok sedih aja. Makanya ketika panjenengan non sewu PMS bagi yang ibu-ibu rasanya apa bu? Bete, hawan yang parah ajarnya enggak, karena nggak bisa baca Qur'an, rasanya gersang banget. Oke, nah baca Qur'an yang banyak dan banyak-banyaklah hadir dalam majelis ilmu tentang Quran itu. Yang kedua, biar nggak hilang imannya, selalu mendekatlah, bukan kepada pejabat, bukan kepada orang yang kaya, tapi mendekatlah dengan orang-orang yang soleh. Jangan ngertos Tombati bu, lagunya. Gimana lagunya? Tombo ati ono limang perkarane. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga baca Quran perbanyaklah. Samaannya. Yang keempat berkumpullah dengan orang soleh. Yang kelima dikir wengi engkang suwe. Coba katanya si Opik ya, katanya si Opik itu sebetulnya syair lagu itu adalah membedah dari Quran. Bagaimana obat hati kita, jangan jauh-jauh dari Qurannya. Mendirikan sholat di malam hari, dekat-dekat dengan orang soleh. Baca Quran gak sekedar baca aja, tapi juga harus dengan maknanya. Dan perbanyak ini zikrullah katsira, banyak-banyak mengingat Allah dalam keadaan apapun. Yang membuat lisan kita itu susah ketika sakaratul maut itu menyebut asma Allah itu karena ketika kita masih hidup, lisan kita ini mudah banget berkata kasar, mudah banget menyakitin orang lain, mudah banget bicara yang tidak senonoh. Maka ketika menjenjang panjenengan sakaratul maut akan susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal kuncinya kita itu, kita mati kalau dalam keadaan selamat kita bisa mengucapkan kalimat tersebut. Maka biar bisa mengucapkan kalimat tersebut, mulai sekarang dibiasakan yang keluar dari mulut kita adalah kalimat thayyibah. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Jangan pernah menunggu orang yang satu mau, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah cel, baj, as. Pernah? Saya pernah. Dalam keadaan sakit yang keluar adalah kata-kata itu. Kenapa? Karena mohon sewunya, beliau dalam kehidupan sehari-hari yang sering keluar adalah kata-kata itu. Beliau dengan ringannya mengucapkan kata-kata itu, menghardik suami, menghardik istrinya, menghardik anak-anaknya. Dengan kata-kata itu akhirnya Allah izinkanlah kata-kata itu keluar ketika dalam keadaan sakaratul maut. Insya Allah kalau dalam hari-hari yang keluar adalah kalimat-kalimat thayyibah, ketika panjenengan nanti dalam keadaan sakaratul maut, orang sakaratul maut pun nggak sadar, jangan dikira nggak bisa, nggak percaya sama ustazah. Nanti pokoknya ada sakaratul maut, tak iling-iling, macamnya adalah alhamdulillah, masya Allah, nggak bisa, itu nggak sadar panjenengan. Ketika selamat itu sudah nggak sadar, yang keluar adalah sesuatu yang ada di alam bawah sadar panjenengan. Jadi pasti yang keluar itu adalah sesuatu yang ada di otak panjenengan. Dan orang yang sakaratul maut, dia yang paling diingat adalah sesuatu yang ia telah membuat dosa kepada makhluknya Allah yang dia belum minta maaf. Itu akan termemori dengan penuh di otak orang yang sebelum maut. Makanya biasakanlah ketika kita bermuamalah dengan siapapun, selalu bilang mohon maaf ya lahir batin ya, kalau ada salah
sakaratul maut itu panjenengan akan jadi beban pemberat panjenengan ketika di sakaratul maut itu. Jadi di otak panjenengan teringat itu terus sehingga apa? Lupa untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Seperti itu Ibu, kajian kita pada pagi hari ini. Saya sudah membuatkan doa yang indah sekali untuk hari ini. Kita akan berdoa kepada Allah dengan doa yang sudah saya buat tadi. Kita akan tundukkan kepala kita mohon kepada Allah agar Allah menetapkan iman Islam di dalam dada kita. Ya. Doanya gimana Bu? Kalau panjenengan di akhir sujud itu ada doa yang senantiasa panjenengan ulang-ulang biar ditetapkan dalam iman Islam, gimana? Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku ini senantiasa teguh pada agama. Nah itu di bawah situ. Kalau pas akhir sujud, yang pertama apa Bu? Yang di bawah? Allahumma fi husnil khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu di sujud akhir di bawah berulang-ulang. Kita akan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan alim, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Natika ya Rabbana biqulubin dha'ifatin wa imanin khafifin fi zamanil fitnati wa syahwatil lati la tanqati'. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kami datang kepadamu dengan hati yang lemah dan iman yang rapuh di tengah zaman yang penuh fitnah dan godaan yang tak pernah henti. Ya Rabbana, indama tubahul ma'asi wa tughfalul haqa'iqu wa tunshurul fawahishu wa tuhmalul adabu wa yuhaqqaru salihuna wa yu'azzimu ahlul fujur. Fahfuz lana minaz zalal wa thabbit khutana fi sabili ridhaka. Ya Rabb, ketika kemaksiatan dibiarkan terbuka dan kebenaran dianggap asing, ketika Allah dipamerkan dan adab dilupakan, ketika orang soleh dihina dan pelaku dosa dimuliakan, maka lindungilah kami dari tergelincirnya iman dan kuatkan langkah kami di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah, la tanzi'il iman min sudurina wa la tad'na nanjuru wara'a zukhrufid dunya wa ballana qalban yakhshaka wa lisanan yadhkuruka wa 'aynan tabki min khashyatik wa qadamaini tas'ayana ila al-masajid wa majalisil 'ilm. Ya Allah, jangan Engkau cabut iman dari dada kami walau dunia menggoda dan hawa nafsu memanggil-manggil. Karuniakanlah kepada kami hati yang takut kepadamu, lisan yang selalu berzikir mengingatmu
kami hidup lama namun dalam kelalaian. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan lupa kepadamu ya Rabb. Allahumma ja'al lana minal mustaqimina fi dinika warzuqna asran tahqalal iman wa dhurriyatan tuhibbul Qur'an was sunnah wa asdiqa yadullunana 'ala jannah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang menjaga iman, anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah, teman-teman yang menuntun ke surgamu. Jadikanlah kami pembela agamamu dalam lisan dan perbuatan. Allahumma in ja'at fitnatun tudillina faqbidna ilaika qablaha 'alal iman. Ya Allah, jika datang fitnah yang dapat menggelincirkan kami, maka wafatkanlah kami sebelum fitnah itu menghampiri ya Rabb. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah wahsyurna fi zumratis shalihin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, hindarkanlah kami dari cinta dunia yang berlebihan dan dari ketakutan terhadap kematian yang melumpuhkan amal. Jadikanlah kami di antara hamba-Mu yang istiqomah hingga akhir hayat. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khotimah. Jauhkanlah kami dari su'ul khotimah dan bangkitkanlah kami di hari kiamat dalam keadaan tersenyum bersama para nabi, orang-orang yang jujur, syuhada dan orang-orang yang salih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.